Woi, bagaimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah ya, karena baru pulang dari Lampung, juga baru pulang dari IKN. Jadi muter-muternya Lampung ke IKN ya? Lampung IKN ya. Sementara saya tinggalkan untuk politik di Lampung, kembali ke Jakarta persiapan pesta gembira, pesta bersama rakyat menyambut kemenangan Pak Prabowo di tanggal 20 Oktober besok. Nah, saya lihat terus aktif terus di Pilkada Lampung, Pak RMD ya? RMD ya. Aktif terus saya lihat kegiatannya dan insya Allah jadi gubernur. Nah, ini ada saat ini sebagai ya kayak Pak Iwan kan udah lama ikut mendukung Pak Prabowo kayak kita lah ya. Dari tahun 2008 ya. Dari tahun 2008 ya. Karena kita tahu sosok Pak Prabowo dan kita semua pernah dikostrat kan gitu ya. Bahwa tentara harus jadi presiden. Ya. Nah, bagaimana terkait relawan selama ini di TKN yang gabung? Kalau TKN pada prinsipnya sih tim kampanye nasional udah selesai kan. Oh, udah selesai. Selesai ya? Ketika pemilu udah selesai dan Pak Prabowo alhamdulillah dinyatakan sebagai pemenangnya. Berarti tugas pokoknya TKN udah selesai di situ. Cuma petunjuk dari Bapak Prabowo sendiri, TKN itu tidak boleh bubar. Orang-orangnya masih ada, berganti nama saja menjadi Gerakan Solidaritas Nasional, GSN. GSN ya, masih ada. Dan struktur organisasinya pun ada juga di situ karena Pak Rosan Roslani juga masih tetap menjadi ketua GSN, yang ketua Dewan Pembinanya Pak Prabowo sendiri. Ya. Iya. Berarti orang-orang yang terdaftar namanya di TKN sampai hari ini pun masih bekerja dan berjuang untuk Pak Prabowo. Kenapa? Setelah Pilpres selesai, contohnya saya sendiri, setelah Pilpres menang mutlak di Lampung hampir 70% ya, 70%. Ya. Tentu masih ada satu program kerja Prabowo yang harus kita maksimalkan lagi, yaitu Pilkada. Pilkada ya. Ya. Otomatis apalagi saya juga sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo yang tegak lurus mendukung Pak Prabowo, tentu kami akan mengamankan semua program kerja Pak Prabowo. Untuk Pilkada apa? Berarti kita harus mensukseskan semua orang yang direkam oleh Pak Prabowo harus menang. Kenapa? Supaya program kerja Prabowo 5 tahun ke depan ini bisa berjalan dengan maksimal, kuncinya satu. Kepala daerah yang bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo. Itu jawabannya. Iya. Terus ini, ya akan banyak perubahan-perubahan ya terkait visi misi Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada rakyat Indonesia, kepada kita semua untuk jangan korupsi. Ya. Jangan sampai menggunakan APBN. Ya. Ya, tapi kalau kita lihat beberapa di masa-masa lalu, ya yang terlibat korupsi ya kan hampir di berbagai lini, baik di kementerian, di DPR, di pejabat gubernur, bupati. Nah, tentunya kalau kebijakan Pak Prabowo ini dijalankan 100%, menurut saya ini pasti ada yang tidak senang. Pasti itu. Ya kan? Ya. Pasti tidak senang dan berusaha untuk berkhianat lah. Ya pasti itu. Nah, kalau cuma 1 2 nggak apa-apa, tapi kalau banyak ini, nah kita yang sudah terdoktrin dengan doktrin Pak Prabowo, berharap kita semua harus memperkuat terus kebijakan Pak Prabowo, ikut mengamati, ikut memantau, ya mengantisipasi ada pengkhianat ya yang mengkhianati kebijakan Pak Prabowo ya dengan anti korupsi, karena pasti bayang kepanasan ini. Ya pasti itu. Ya kalau kita ambil lagi lihat beberapa menteri-menteri yang korupsi kan di era Pak Jokowi ke sana kan banyak. Ya. Nah, Pak Prabowo kan tidak mau satupun menterinya itu korupsi. Ya, dan ini berbagai latar belakang kan. Ya. Nah, Pak Prabowo udah wanti-wanti kepada ketua-ketua umum partai koalisi, jangan sampai dikasih menteri yang niatnya hanya untuk mencari kekayaan dengan memangkas APBN, seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, menurut Pak Iwan, ada nggak kemungkinan mereka akan berkhianat? Jadi begini, kalau pendapat saya, kita kenal Pak Prabowo ini kan dari zaman kita sama-sama bertugas dulu kan, di militer. Kostrat. Memang sosok Prabowo ini adalah sosok yang paling anti dengan namanya korupsi. Betul. Ya.
negara ini gak maju-maju karena rusaknya korupsi tadi. Ya. Tentu kita akan sepakat dan mendukung penuh usaha Pak Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia ini. Ya. Apalagi setelah beliau jadi presiden, saya yakin akan dilaksanakan semua kebijakan anti korupsi tadi. Nah, niat yang baik pasti akan bertentangan dengan orang-orang yang akan berlaku jahat. Ya. Walaupun itu diberi kesempatan oleh Pak Prabowo menjabat sesuatu menteri contohnya dia. Sehebat apapun program kerja Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak didasari kesadaran dari masing-masing menteri yang pertama. Ya. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh Prabowo adalah pengawasan yang melekat. Ya. Pak Prabowo, saya yakin tidak akan bisa melaksanakan gerakan anti korupsi kalau dia bekerja sendiri. Tapi kebijakan anti korupsi itu bisa saja terjadi dan hasilnya maksimal apabila semua tim yang terlibat dalam memenangkan Pak Prabowo dilibatkan dalam melaksanakan pengawasan melekat tadi. Ya. Karena sehebat apapun program, kalau tanpa pengawasan, tentu tetap akan terjadi korupsi di mana-mana. Ya. Kuncinya satu. Berarti salah satu di antara mungkin beberapa musuh terbesar pemerintahan Prabowo Gibran ke depan adalah koruptor. Koruptor sendiri itu akan menjadi musuh terbesarnya. Jadi itu tadi saya bilang program Bapak Prabowo bagus, tapi harus disertai pengawasan yang melekat. Pak Prabowo punya ratusan orang-orang yang dipercaya oleh beliau, yang saya yakin dari lubuk hatinya setia dan akan tetap loyal ke Prabowo. Kenapa? Saya bilang tadi, kemenangan Bapak Prabowo Subianto adalah pertaruhan harga diri dan kehormatan. Terutama orang-orang yang sudah berjuang dari tahun 2008 sampai hari ini tetap menyuarakan bahwa Pak Prabowo itu lebih baik dari yang lainnya. Tentu tidak akan bisa kita buktikan kalau tidak kita bekerja bersama-sama. Kita buktikan kepada masyarakat bahwa Prabowo memang is the best, ya, anti korupsi. Makanya saya bilang tadi, semua itu kan bisa terlaksana kalau semua tim kompak bersatu mengamankan semua kebijakan Prabowo. Semua akan bisa kita atasi. Kenapa? Musuh kita kan nggak tahu. Iya, betul. Ya. Bisa saja yang mungkin ada di sekarang ini memuja-muja Pak Prabowo, berkhianat di hari kemudian. Bisa saja. Ya kan? Bisa saja. Karena mungkin lahannya terganggu. Contoh, Pak Prabowo bilang kita harus kelola kekayaan alam kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan kita ketahui beberapa belakangan ini banyak sekali pertambangan ilegal yang sudah ketangkap. Ya. Nah, ini juga musuh besarnya juga pemerintahan Prabowo Gibran ini. Ya, makanya itu musuhnya kan mafia ini kan. Mafia koruptor nih. Ini pun juga punya kekuatan untuk menyerang Prabowo. Karena pasti. Ya, kenapa? Punya duit. Mereka pun punya kekuatan, punya power, punya duit ya. Ketika kesempatan mereka dibatasi, tentu mereka akan membuat atau mencari formula paling tidak untuk melawan Prabowo supaya program tidak berjalan. Nah, kalau program tidak berjalan, yang ikut malu siapa? Ya kami ini sebagai pendukung loyalis militannya Prabowo sendiri. Makanya saya bilang tadi, kami pun siap ketika diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam melakukan pengawasan. Bagaimana konsepnya? Ayo kita ngomong. Ya, kita sama-sama mengawasi semua supaya apa? Semua pejabat yang dipercaya oleh Bapak Prabowo bisa melaksanakan seluruh aktivitasnya sesuai tanggung jawab di bidang masing-masing dengan slogan satu, jangan korupsi. Itu saja. Kalau semua sudah sepakat, pengawasan juga melekat, saya rasa semua bisa berjalan sesuai yang diprogramkan. Ya, itu aja. Oke. Karena di situ pasti banyak yang tertekan. Ya, pada saat Pak Prabowo berbicara, wahai ketua-ketua partai politik, jangan berikan saya menteri yang niatnya hanya untuk mencari kekayaan pribadi atau memangkas ini. Saya melihat banyak tertekan dengan itu dilaksanakan. Makanya Pak Prabowo harus mendapat dukungan kuat dari rakyat, dari kita semua. Ya, karena jangan sampai dibuat narasi-narasi yang menyudutkan pemerintah dari mereka hanya untuk
pembelaan. Ya. Kan gitu kan? Tapi yakin kalau sampai sekarang saya masih yakin bahwa Pak Prabowo akan selalu melihat pembantu-pembantunya di kabinet itu orang-orang terbaik. Ya. Ya kan? Cuma kan kita nggak tahu yang di luarnya ini. Ya. Ya. Partai-partai politik kepentingannya ini yang koalisi, ya mohon maaf. Koalisi politik ini kan kita nggak ngerti. Karena di situ juga saya tahu Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa Pak Prabowo paham bahwa sebuah organisasi butuh dana, butuh biaya. Tapi jangan ambil dari APBN. Ya. Kan gitu kan? Nah, selama ini kita lihat beberapa menteri nilep APBN. Korupsi kan? Ya. Wah, kita lihat aja perkembangannya ke depan. Yang jelas kalau Pak Prabowo tegas, rakyat harus mendukung. Jangan membela koruptor. Saya rasa sih masyarakat setuju, sepakat ya dengan gerakan anti korupsi tadi. Saya yakin ini semua bisa terjadi ketika orang-orang yang duduk dalam kabinet ini memang sepakat. Tapi kita juga tidak bisa terlalu percaya juga. Karena yang namanya maling, diawasi seperti apapun, kalau ada niat, pasti ada kesempatan. Ya kan? Maka saya bilang, saya lebih mendukung ya tindakan sanksi yang tegas, bila perlu, ya perampasan aset, Ya, undang-undang disahkan. Yang kedua, hukuman bagi koruptor itu kalau bisa ya jangan cuma dihukum. Ya, makanya kawan-kawan di DPR coba gimana untuk hukuman koruptor itu kalau bisa ya hukuman mati pun gak ada masalah. Kalau kita mau maju. Ya. Terus gerakan anti korupsi Pak Prabowo bisa berjalan maksimal kalaupun sama-sama sepakat melakukan pengawasan melekat. Tapi kalau saya lihat Pak Prabowo itu tidak terlalu tertarik dengan hukuman mati. Kalau saya melihatnya mungkin itu hak Tuhan ya. Ya, oke. Bahkan Pak Prabowo bilang begini, kalau orang tidak mau korupsi, ya di pejabat-pejabat pemerintah naikkan gajinya. Ya, kesejahteraan. Kesejahteraannya. Ya. Bahkan itu langkah-langkah kan. Nah, makanya Pak Prabowo dengan adanya program hilirisasi dan sebagainya itu kan pendapatan negara besar. Kesejahteraan bisa meningkat. Nah, terkecuali dia sudah sejahtera, sudah bagus sama si korupsi, nah mungkin barulah dibuat hukum tadi itu. Ya, makanya oke. Makanya kan semua kan tergantung dilemparkan kesepakatan lagi tadi kan ya. Ya. Kalau memang hukuman mati di Indonesia memang nggak ada, ya silakan saja. Coba paling tidak gini nih. Saya bilang tadi, negara kita ini kaya kan. Ya. PAD kita pasti akan meningkat ketika negara ini dikelola dengan sportif, dengan jujur dan benar. Ya. Sekaya apapun negara kita ini kalau dikelola dengan curang, ya pasti PAD-nya akan segitu-segitu aja. Sementara PAD kita sebenarnya banyak. Coba yang dikatakan Pak Prabowo kebocoran tadi terjadi, ya kita gak akan pernah kaya. Kuncinya satu, presiden harus tegas, harus pinter, dan harus kuat dalam kepemimpinannya. Dan pemimpin yang kita maksud dan kita berharap akan melaksanakan semua ini siapa? Ya Pak Prabowo yang punya komitmen untuk mengelola negara dengan sportif dan jujur tadi. Ya. Nah, itu aja kuncinya. Jadi baik, saudaraku, para penonton, jadi materi session ini adalah bahwa salah satu musuh terbesar ya yang akan dihadapi pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ke depan adalah koruptor. Maka itu saya mengajak kepada sahabat Quran Indonesia untuk memberikan dukungan full kepada Presiden Republik Indonesia, itu Pak Prabowo, dan wakilnya Mas Gibran, mendukung full terkait anti korupsi di Indonesia. Kan gitu kan? Oke, sepakat. Kita siap semua untuk menyatukan dan mendukung. Mantap.